Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Ihsan Channel, Ikhwan Fillah. Di video kali ini, kita akan bercerita tentang kebohongan seorang ibu kepada anaknya. Nah, untuk lebih jelasnya tonton video ini sampai selesai, agar tidak sesat. Perjuangan orang tua, baik itu ibu maupun ayah kepada anak-anaknya, merupakan perjuangan yang dilakukan dengan tulus dan tanpa pamrih. Terkadang orang tua sama sekali tidak memikirkan kebutuhan pribadinya, karena yang mereka pikirkan adalah semata-mata demi masa depan anaknya. Banyak sosok ibu di dunia ini yang terkadang harus berbohong kepada anaknya, demi kebahagiaan anak itu sendiri. Di dunia ini, tidak semua keluarga dapat berdiri di atas gelimangnya harta. Banyak di antara mereka yang harus berjuang membesarkan anak dengan sangat bersusah payah, bahkan menjadi ibu tunggal. Inilah 5 kebohongan seorang ibu terhadap anaknya, yang bikin haru. 1. Ibu kenyang, kamu saja yang habiskan makanan itu, padahal ia lapar. Menjadi seorang ibu memang sangat tidak mudah, ia harus merelakan semuanya demi anak-anaknya. Salah satu kebohongan yang sering dilakukan ibu adalah mengatakan bahwa ia kenyang di hadapan anak-anaknya. Tujuannya supaya makanan yang tak seberapa banyak itu bisa dinikmati hanya oleh anak-anaknya, sekalipun sang ibu lapar dan mungkin belum makan sama sekali, namun ia tetap berkorban demi anak-anaknya. Setelah anaknya kenyang, barulah ia makan. Seorang ibu yang baik pasti akan lebih bahagia melihat anak-anaknya kenyang, meskipun ia sendiri lapar, daripada ia harus kenyang seorang diri. 2. Tenang saja, biar besok ibu yang bayar, padahal ia sendiri tahu bahwa ia sedang tak punya uang. Biasanya seorang ibu yang kerap melakukan kebohongan ini. Misalnya ada tagihan uang sekolah, atau kursus yang belum terbayarkan, sang ibu akan mengatakan supaya anaknya tenang, karena ia akan segera membayarkannya, padahal sang ibu tahu bahwa ia juga lagi tidak memiliki uang cukup. Ia terpaksa berbohong di atas sebuah keyakinan bahwa hari esok akan baik-baik saja. Ia selalu menguatkan anaknya bahwa semuanya akan berlalu dengan baik. 3. Ibu sehat-sehat saja, kamu tak usah khawatir, padahal ia sedang sakit. Seorang ibu yang benar-benar mencintai anaknya, ia tahu bahwa ia harus terlihat kuat dan tegar dalam menjalani hidup. Pada saat sakit, tak jarang ibu mengatakan bahwa ia sehat-sehat saja, supaya ia tak merepotkan anak-anaknya. Sang ibu tak mau membuat anaknya sedih, dan ia juga tak mau membuat anaknya merasa terganggu dengan keadaan kesehatannya. Disinilah kita sebagai anak harus peka dengan keadaan ibu kita, dan sebagai anak, kita juga harus dapat memberikan yang terbaik buat ibu. 4. Ibu di sini baik-baik saja. Kamu fokuslah dengan karirmu, padahal ia sedang kesepian dan sangat rindu dengan anaknya. Apakah kamu sedang bekerja dalam perantauan? Jika ya, maka sesekali pulanglah, kunjungi dan peluk erat ibumu sebelum ia tiada. Bagaimanapun rindunya ibu terhadapmu, ia tak akan berterus terang secara terbuka denganmu, karena ia tahu bahwa kamu selalu disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaanmu. Seorang ibu yang berusia lanjut dan seorang diri lebih rentan terserang rasa kesepian yang teramat sangat, dan disinilah peran seorang anak sangat dibutuhkan. Terkadang, ia tak butuh segala harta duniawi yang diberikan oleh anaknya, yang ia butuhkan hanya kehadiran dan pelukan hangat dari anaknya. 5. Jangan pikirkan ibu, sekarang kamu sudah berkeluarga, padahal ia tahu bahwa ia juga butuh kasih sayang anaknya pada saat usia senjanya. Setelah anak dewasa dan berumah tangga, biasanya memang perhatian si anak akan terpecah, dan justru akan condong kepada keluarga barunya. Biasanya sang ibu tahu akan hal itu, dan ia selalu mengatakan bahwa ia harus dinomorduakan, padahal sang ibu tahu bahwa ia pun sangat membutuhkan kasih sayang anak-anaknya.
namun itu tidak pernah ia ungkapkan karena ia tidak mau merusak kebahagiaan anak dengan keluarga barunya tersebut. Itulah beberapa kebohongan ibu terhadap anaknya yang justru akan membuat haru. Semoga kisah kali ini dapat membuat kita mengerti betapa besar kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Dan kita sebagai anak, semoga bisa terus memberikan yang terbaik kepada mereka. Dan ingatlah, ada salah satu bunyi hadits yang mungkin dekat dengan keseharian masyarakat Muslim Indonesia, dan mungkin kerap diperbincangkan dalam konteks pembahasan keluarga. Dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami, ia datang menemui Rasulullah, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, saya ingin ikut berperang dan saya sekarang memohon nasihat kepadamu." Rasulullah lalu bersabda, "Kamu masih punya ibu?" Muawiyah menjawab, "Ya, masih." Rasulullah bersabda, "Berbaktilah kepada ibumu lebih dahulu, karena sungguhnya ada surga di bawah kedua kakinya, dan ridhonya orang tua, juga ridhonya Allah, dan murkanya orang tua, juga murkanya Allah." Semoga bermanfaat. Sholawat dan salam kita ucapkan sampai akhir zaman.